Dan yang paling penting, hati dan pikiran adik-adik. Beribadahnya yang sungguh-sungguh ya, jangan lari ke sana kemari atau makan dan main HP. Sekarang kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi Jalan Serta Yesus. Selamat pagi adik-adik. Kita ketemu kembali dalam ibadah sekolah minggu. Gimana? Sehat semua ya adik-adik ya? Sukacita selalu, kita persiapkan semuanya hati kita untuk beribadah. Ayo adik-adik, kita beribadah, kita bernyanyi. Adik-adik kita bernyanyi Kami Anak Sekolah Minggu ayat 1 dan 2. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, jagalah pikiran kami, tak sesat, dijerat penarik duniawi, tapi bimbing kami untuk menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Amin. Silakan duduk. Kita dengarkan pembacaan hukum Taurat. Tita pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Kedua, jangan terbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya.
Kita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Kita keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau seseorang yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Tetapi ia beristirahat pada hari ke-7, itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Kita kelima, hormatilah ayah dan ibumu agar engkau bahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Kita ke-6, jangan engkau membunuh. Kita ke-7, jangan berzina. Kita ke-8, jangan kau mencuri. Kita ke-9, jangan bersaksi terhadap sesamamu manusia. Kita ke-10, jangan engkau menambahkan akan rumah sesamamu. Jangan engkau menambahkan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Kita kembali bernyanyi dari buku ini Sekolah Minggu Roma 7 Yesus ayat 1 dan 2. Ya Tuhan, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Amin. Silakan duduk adik-adik. Sekarang buka Alkitabnya. Kitab surat Paulus kepada jemaat, kepada Filemon. Ayo adik-adik, di perjanjian lama atau perjanjian baru ya, coba buka dulu, nanti kita baca sama-sama ya yang di rumah. Filemon 1 ayat 8 sampai 17. Kita ikutin sama-sama adik-adik ya.
Demikian firman-Nya, firman Tuhan. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus, aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam perjalanan, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih baik daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpan semua di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita bernyanyi, baca kitab suci, bahasa Indonesia dan bahasa Batak, pakai kerangannya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu. Bangkit berdiri. Buka paruh-paruh, buka paruh-paruh, jangan lindungi matanya, jangan mahatana, lindungi matanya, asamona, asamona, jangan buka paruh-paruh, jangan mahatana, asamona. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sama-sama kita ucapkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang pula untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan hanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak Ruslan itu, kita akan bernyanyi. Kita bernyanyi dari Minggu Jemaat nomor 406, Ya Tuhan bimbing aku, ayat 1 dan 2. Ya
firman Tuhan. Halo adik-adik, hari ini akan membawakan firman Tuhan ada Kak Yuli dan Kak Aster. Adik-adik sudah siapkan kan tadi? Dari awal Kak Kasih udah bilang siapkan Alkitabnya, sudah duduk yang manis dan rapi, dan kita akan siap mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik ya. Oke, sebelum itu kita berdoa dulu ya adik-adik. Duduk yang manis, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang di surga, terima kasih Bapak atas berkat dan penyertaan-Mu dari malam hingga pada saat ini ya Bapak. Ya Bapak, kami mengucap syukur karena kami masih boleh beribadah bersama-sama walaupun secara online ya Bapak. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya berkati kami yang akan memberitakan firman-Mu dan berkati adik-adik sekolah minggu yang akan mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, buka Alkitab ya. Nah, di 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. Kira-kira ada yang tahu Samuel itu perjanjian lama apa baru? Baru Kak, lama Kak. Ayo siapa? Benar, perjanjian lama ya adik-adik ya, sudah dibuka 1 Samuel 17 ayat 40 dan 50. Kakak Yuli yang akan membacakan yang genap, Kakak Aster yang akan membacakan yang ganjil. Untuk orang satunya bisa dibantu mama papahnya ya. Perkelahian Daud dan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai, 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang di bawahnya, yakni tempat batu-batu. Sedang umban yang dipegangnya di tangannya, demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjinglah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Lalu demi para Allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kutantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan. Adik-adik pasti sudah pernah dengar ya, Daud dan Goliat. Apa sih yang terjadi oleh Daud dan Goliat? Adik-adik sebelumnya ada yang tahu Daud itu siapa? Pasti horong 2 sampai horong 5 tahu lah ya. Daud itu siapa? Daud adalah seorang gembala. Kenapa kira-kira Daud bisa bertemu dengan Goliat? Ada yang tahu? Ya, Daud datang untuk membawakan makanan kepada kakak-kakaknya adik-adik ke Israel. Lalu dia tuh melihat Goliat itu berkata, ya dengan lantangnya si Daud langsung, "Saya siap untuk melawan Goliat." Tahu nggak adik? Adik-adik tahu kan Goliat itu badannya besar. Kira-kira kan adik-adik, kakak tanya lagi, kalau misalkan adik-adik ditantang oleh orang dewasa, takut gak? Takut. Kakak kalau ditantang orang tua nih kan karena dewasa, kakak takut. Apalagi yang badannya besar, ya kan? Apalagi dia sudah ada perangnya kan, ada pedangnya di tangannya. Sedangkan si Daud
hanya mengambil 5 batu dari sungai adik-adik. Ada yang tahu umban itu apa? Ketapel. Sini ketapel adik-adik, bayangkan. Cuman batu dan ketapel alat perangnya si Daud. Tapi Goliat bajunya besi, badannya besar, pedangnya, terus tombak juga. Tombak. Tapi karena si Daud yakin, dia datang menemui Goliat dan menantang Goliat karena apa adik-adik? Karena Tuhan. Dia datang atas nama Tuhan. Dia tahu kalau Tuhan selalu memimpin langkah si Daud dan sampai saat ini dia tahu. Ya adik-adik, ada yang tahu kira-kira yang menang Daud atau Goliat? Karena cuman umban dan batu. Apakah menang kira-kira melawan si Goliat? Adik-adik penasaran? Kakak ada videonya. Kita tonton dulu ya adik-adik. Ini dia videonya. Daud melawan Goliat. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai 58. Pak Isai menyuruh Daud membawa gandum dan roti untuk kakak-kakaknya di lembah Tarbantin. Ketika sampai di perkemahan, Daud melihat kakak-kakaknya sedang bersiap untuk berperang. Pada waktu itu, pasukan Israel akan berperang melawan pasukan Filistin. Pasukan Filistin mempunyai pendekar yaitu raksasa Goliat, lalu ia menantang pasukan Israel. Pasukan Israel tidak ada yang berani, padahal jika bisa mengalahkan Goliat akan diberikan hadiah besar. Tiba-tiba keluarlah Daud dan ingin mengalahkan raksasa Goliat. Raja Saul memberi Daud sebuah baju perang, tetapi karena terlalu besar, Daud tidak memakainya. Kemudian Daud pergi ke sungai dan mengambil 5 batu yang licin. Ketika Daud maju untuk berperang, pasukan Filistin menertawakannya karena terlalu kecil. Daud berkata bahwa pasukan Israel pasti menang karena Tuhan yang menyertai dan menyelamatkan. Lalu Daud berlari menemui raksasa Goliat itu serta mengambil batu dan umban. Kemudian Daud melemparkan batu itu dan mengenai dahi raksasa Goliat. Akhirnya raksasa Goliat terjatuh dan Daud berhasil mengalahkan pasukan Filistin. Lalu pasukan Filistin berlari ketakutan dan pasukan Israel bersorak-sorai karena menang. Ayat hafalan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 7. Videonya kita nonton bersama. Ternyata Daud memenangkan peperangannya. Dan bayangkan, cuman batu, dia tarik umbannya, kena kemana? Ke dahinya Goliat, sehingga Goliat jatuh, mukanya ke tanah adik-adik. Bayangkan, padahal Goliat badannya besar. Tapi karena kenapa? Tindakan yang dilakukan Daud adalah tindakan yang dipimpin oleh Tuhan, karena dia yakin, dia datang atas nama Tuhan. Tindakan yang tidak dipimpin oleh Tuhan yaitu seperti Goliat, dia sombong,
dia meremehkan anak kecil karena badannya kecil, lemah pasti. Ya, akhirnya dunia kalah. Adik-adik, kakak pengen tanya, kira-kira contoh tindakan yang dipimpin oleh Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari apa? Ada yang tahu? Tindakan yang dipimpin oleh Tuhan dan tindakan yang tidak dipimpin oleh Tuhan. Kakak kasih contoh ya. Kira-kira kalau tindakan seperti ini yang dipimpin oleh Tuhan atau tidak, adik-adik? Betul, mencontek adalah salah satu hukum Taurat ya, yaitu di hukum Taurat yang jangan engkau mencuri. Mungkin kalau sekarang karena daring ya kak, online nggak ada yang mencontek, belum tentu penyontek juga kak dari Google mencontek juga, siapa tahu dia minta jawaban dari WhatsApp ya kak. Iya. Nah ini adalah contoh tindakan yang tidak dipimpin oleh Tuhan. Oke adik-adik ingat ya. Nah ada lagi kak kira-kira tindakannya? Kayaknya ada nih kak. Nih, adik-adik, ini tindakan seperti apa adik-adik? Berkata jujur, kira-kira tindakan yang dipimpin oleh Tuhan atau tidak adik-adik? Iya benar ya adik. Betul, yang dipimpin oleh Tuhan. Meskipun sulit ya, biasanya yang dipimpin oleh Tuhan itu adalah tindakan yang agak sedikit sulit kita lakukan. Tapi wajib ya adik-adik ya, meskipun mencontek gampang, itu adalah salah satu tindakan yang tidak pernah dipimpin oleh Tuhan. Oke? Kira-kira apalagi kalau yang ini sering sekali pasti ya kan? Tidak berdoa pagi. Yang diingat berdoanya cuma makan kak, karena bersyukur ada makanan. Padahal didoain. Nah, itu juga karena mama papahnya yang nyuruh dia berdoa dulu. Nah, sedangkan berdoa pagi itu penting adik-adik karena kenapa? Kalian dikasih nafas kehidupan. Kalian masih bisa bergerak, masih bisa beraktivitas. Ini adalah salah satu contoh tindakan yang tidak dipimpin oleh Tuhan. Jadi kita harus tahu ya adik-adik, kalau tidak berdoa pagi berarti itu salah, tidak pernah dipimpin oleh Tuhan. Oke? Kira-kira yang dipimpin oleh Tuhan apakah? Ini dia adik-adik, membersihkan tempat tidur. Hal sepele ya kak, membersihkan tempat tidur. Nah nih adik-adik, siapa yang bangun tidur udah tidak berdoa pagi nih, terus pergi main HP itu mana mah. Nah harusnya kita berdoa dulu, setelah itu membereskan tempat tidur. Hal kecil adik-adik tapi harus dilakukan. Oke? Dan yang terakhir apa ya kak? Nih paling penting, bermain tidak mengenal waktu. Nah ini nih karena kita online ya kak, megang HP. Nah ini ada tugas dari HP padahal dia main online. Game sampai lupa makan, sampai lupa mandi, sampai lupa segalanya, sampai lupa pokoknya ya kan. Namanya darah tinggi ngomel-ngomelin. Nah jangan. Nanti kalau mamanya sakit gara-gara adik-adik lupa waktu gimana? Nanti adik-adik menyesal. Ini adalah salah satu tindakan ya adik-adik yang tidak pernah dipimpin oleh Tuhan. Tidak suka. Oke? Dan yang terakhir, yang dipimpin oleh Tuhan contohnya apa ya kak? Apa ya? Ini dia. Membuang sampah pada tempatnya. Nah ini nih, kalau adik-adik buang sampah tidak di tempatnya kan bisa jadi banjir. Iya. Nanti kalau banjir kalian menyalahkan Tuhan, ya nggak? Aduh kenapa sih Tuhan kasih bencana? Ya kan? Nggak boleh. Harus rajin, harus tahu, harus taat, ya. Oke adik-adik, kalau di pandemi seperti ini kalian jangan sedih. Malah nyalahinnya Tuhan. Tuhan, kapan ini pandemi berakhir? Aku pengen main sama teman-temanku, aku pengen sekolah. Kita harus sama-sama berdoa adik-adik. Tuhan pasti punya rencana yang baik, indah pada waktunya. Kalau belum indah, belum waktunya berarti adik-adik ya. Kita harus sabar, tetap yakin bahwa Tuhan memimpin kita, langkah kita. Nah, ingat ya adik-adik, inti dari pelajaran firman Tuhan hari ini, di mana kita harus yakin bahwa Tuhan memimpin kita dan kita harus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, langkah kita, keputusan kita, apapun itu. Dengan cara kita bisa berdoa, meminta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oke adik-adik, seperti Daud, meskipun dia kecil, lemah, tapi dia yakin bahwa Tuhan selalu menyertai dia dan memimpin dia. Oke, sekolah minggu? Oke. Adik-adik, firman hari ini cukup sampai di sini dulu. Semoga firman hari ini jangan cuma didengarkan, tapi dilakukan ya adik-adik. Hal kecil aja deh, nggak apa-apa deh. Betul. Oke adik-adik, tutup
Alkitabnya. Matanya ditutup, kita akan berdoa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sangat luar biasa buat kami, di mana kami sudah mendengarkan firman-Mu, bila firman-Mu bisa menjadi berkat buat kami, bisa kami lakukan dalam kehidupan kami, tidak hanya untuk didengar saja Tuhan. Berkati kami Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Dengarkan doa ini dan sempurnakanlah hanya di dalam anak-Mu yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan di rumah kita masing-masing. Kita berdoa. Oke adik-adik, untuk persembahan kita bernyanyi bawa persembahanmu. Marilah kawanku, marilah kawanku, bawa persembahanmu dengan sukaria. Bawa persembahanmu, satu, dua, tiga kali, empat, lima, enam kali, tujuh, delapan, sembilan kali. Bawa persembahanmu. Marilah kawanku, marilah kawanku, bawa persembahanmu dengan sukaria. Bawa persembahanmu, satu, dua, tiga kali, empat, lima, enam kali, tujuh, delapan, sembilan kali. Bawa persembahanmu. Ya, kita bangkit berdiri adik-adik. Kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan memberkati kita semua. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih sudah baik dari awal ibadah sampai akhir. Buat adik-adik tetap semangat di rumah, semangat beribadah, semangat belajar, semangat menebarkan kasih Tuhan Yesus. Oke? Persembahannya bisa dititipkan ke orang tua supaya diantar ke gereja tiap minggu atau ditransfer. Oke? Dan